meyakini bahwa santri itu baik, maka akan berdampak pada cara kita menangani anak. Contoh. Ya, terima kasih Ustaz Ustazah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat kita rumit untuk menjawabnya. Karena setiap jawaban mesti berangkat dari hal yang paling dalam. Jadi kita dipaksa untuk mengeluarkan diri kita itu siapa, diri kita. Dan saya menganggap pertanyaan-pertanyaan ini memang harus ditanyakan. Anak saya jadi musyrik. Saya tanya, mengapa kamu jadi musyrik? Jawaban di permukaan apa? Amanah dari pesantren. Mantap dong. Lalu saya tanya, kalau hanya begitu saya kejar, apa pentingnya bagi kamu menjadi musyrik itu? Nah, baru mikir dia. Apa ya Bi? Lu kok teko aku? Apa ya Bi? Akhirnya mulai menggali. Lah ketika tergali, itulah yang namanya betul-betul apa yang ada di dalam diri kita. Dan itu mesti dalam jawabannya. Lah, Ustadz Ustazah, maka jawaban ini harus tuntas. Karena jawaban itu menggambarkan niat kita sebagai seorang musyrif dan musyrifah. Anda peduli, Anda ini mengayomi. Peduli mengayomi mesti urusan hati, betul? Kalau urusan hati itu dalam, hanya orang yang punya niat kuat yang bisa melakukan mengayomi dan bisa peduli. Maka tolong Anda tanyakan kepada santri Anda. Mesti ada pertanyaan begitu. Tolong diaspek. Nak, kamu pengen jadi apa? Saya pengen jadi dokter spesialis anak. Apa yang mendorong kamu? Disuruh mama. Kan begitu tak ceritanya kemarin toh. Saya nggak puas. Oke, kita hargai. Lalu kita tanya, apa sih pentingnya bagi kamu menjadi dokter spesialis anak? Dan disitulah akan terpendam niat itu. Lah, niat itu kalau tidak diprovokasi untuk keluar, Ustaz, ya nggak keluar. Akhirnya nggak punya niat. Akhirnya ya, sing penting air mengalir, nasibku yang ngene. Sampai kapan? Sampai Allah mentakdirkannya. Kan begitu toh? Lah, apakah nggak boleh? Boleh, karena itu niat. Tetapi sebenarnya kita harus mampu mengungkapkan. Maka momen ini adalah membangun niat. Karena niat yang kuat dari seorang musyrif akan kepercayaan dan kemampuan dan motivasi itu akan membuat anak-anak atau santri kita itu berbeda. Berbeda. Saya punya teman, kalau di Gontor itu kelasnya B, C, D, semakin ke bawah berarti levelnya semakin apa itu? Bawah. Semakin ke atas, semakin levelnya bagus. A tandanya nggak naik. Jadi kalau A itu berarti kelas A berarti nggak naik. Berarti yang paling tinggi levelnya B. Lah, waktu kelas 3 saya 3B, kelas 2 juga B, kelas 4B, kelas 6B. Lah waktu kelas 3 itu ada 3H, B, C, D sampai H. Biasanya 3 itu mesti separuhnya nggak naik. Nisfuhu layanjah dulu, kalau sekarang yanjah lah, karena masih ada OP terakhir ya loh. Kalau dulu separuhnya. Wali kelas ini pinter membuka motif dan niat.
Dia sampaikan begini aja. Anak-anak semuanya, kita ini kelas 3 apa? 3H Ustaz. Mikirnya anak-anak ini Ustaz ini kok istilahnya itu mempermainkan, istilah Jawanya ngece itu apa itu? Sudah jelas 3H kok dadak di ulangi anak-anak, kita kelas 3 apa? H, kurang keras nak? Oke, gitu katanya Ustaz ini. Lah, biasanya kalau kelas 3 seperti tahun-tahun yang lalu, maksimal yang naik 60%, rata-rata 50%. Berarti saya pengen melihat wajah-wajah di antara yang 40% nggak naik itu mana ya? Begitu wajah-wajahnya. Lah, itu biasanya 3H tahun-tahun yang lalu. Lah, anak-anak semuanya, apakah 3H sekarang ini ngomongnya pengen seperti 3H tahun-tahun yang lalu? Kira-kira jawabannya apa? Enggak. Lah, pengen kalian apa 3H sekarang ini? Jawabannya adalah pengennya 3H tahun ini semuanya naik. Betul ini? Ini keinginan hanya di mulut atau di hati? Di hati Ustaz. Oke. Baru Ustaz ini nanya, apa sih pentingnya kalian 3H sekarang ini kok harus naik ke kelas 4? Macam-macam jawabannya toh. Orang tua saya Ustadz bukan orang yang kaya. Kalau umpamanya saya nggak naik 1 kali berarti nambah apa itu? Biaya. Ada begitu. Saya akan malu Ustadz karena kakak-kakak saya nggak ada yang nggak naik. Semuanya naik. Anda tahu itu? Jawaban-jawaban itu mengungkapkan niat yang paling dalam dari anak-anak itu. Dan seorang wali kelas harus pinter mengungkap motif dan niat tersembunyi dari hati anak-anaknya, termasuk musyrif-musyrifahnya. Lah, seorang musyrif dan musyrifah yang sudah mampu mengungkapkan mengapa saya menjadi musyrif dengan sebuah jawaban yang itu mengungkap niat, maka biasanya dia itu akan lebih percaya akan kemampuan siswanya. Clear ya Ustadz? Maka saya mohon ini penting. Semuanya berangkat dari niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jelas bahwa setiap amalan itu sesuai dengan niatnya dan seseorang akan mendapatkan apapun di niatnya. Maka tolong ada kalimat jadidu niyatakum. Apa maksudnya itu? Terus perbaiki, perkuat, pertinggi niat Anda. Bangun misi, visi, niat antum. Semakin tinggi visi misi, maka akan semakin kuat kita di dalam menjalani proses ini. Clear ya Ustadz Ustazah? Maka tolong tradisi kita nanti menghadapi anak-anak, tolong tanya apa sih? Mengapa kamu mengambil target ini? Apa yang pentingnya target ini kamu capai? Contoh, Anda sedang mengayomi. Tadi curhat katanya Ustazah tadi, mendengar. Kita tanya, nah
tahun ini target hafalanmu berapa? Begitu, Ustadz doakan ya, Ustadzah doakan target tercapai. Lalu jangan berhenti sampai di situ. Apa pentingnya bagi kamu target itu kamu capai? Itu namanya mengungkap niat yang terdalam dari diri kita. Bisa dalam bayangan Ustadz Ustadzah? Bisa? Saya mohon itu lihatkan. Oke, pertanyaannya apa yang ingin Anda capai tahun ini? Dan pertanyaan yang kedua, apa pentingnya hal itu Anda capai? Oke, saya pengen satu orang yang mencoba bertanya 2 pertanyaan ini. Siapa yang mau? Dari Ustadzah yang pernah ikut TAC. Siapa? Ustadzah Afni, lulusan TAC terbaik. Pertanyaan apa yang ingin Anda raih tahun ini? Begitu ya. Dan apa yang membuat ini? Siapa? Ustadzah pengen Ustadzah Afni pilih siapa? Atau saya aja, saya tanya. Jangan. Ustadzah siapa? Itu loh. Atau angkat tangan yang mau ditanya Ustadzah Afni. Jauh di belakang itu kelihatannya betul-betul mengharap itu. Ustadzah Aulia. Oke, monggo. Mana Ustadzah Aulia? Oke, silakan. Ya, gimana kabarnya gitu sedikit? Gimana, sudah sehat? Alhamdulillah sehat. Boleh tanya amanah yang harus diberikan kita tahun ini apa ya? Alhamdulillah di tahun ini masih diamankan menjadi musuh bagaimana perasaan Ustazah ketika diamanahkan menjadi musyrifah Al-Quran? Apa yang berkesan dalam diri Ustazah ketika diamanahkan menjadi musyrifah Al-Quran? Ustadzah Afni, tadi ada 2 pertanyaan. Perasaan atau yang paling berkesan. Anda pilih yang mana? Bingung beliau jawab. Oke, bagaimana perasaan Ustazah ketika diamanahkan menjadi musyrifah Al-Quran? Sejauh ini yang saya rasakan yaitu suatu kebahagiaan dalam diri saya sendiri bisa diamanahkan menjadi musyrifah Al-Quran. Terus yang kedua, saya sendiri bisa belajar dari mereka bagaimana memanajemen waktu mereka, dari mana mereka itu memanajemen waktu dari mulai persiapan hafalan sampai murojaah. Masya Allah, saya lihat Ustazah awal ini dapat bagian ikhlas, Masya Allah. Di mana perasaannya ketika diamanahkan menjadi musyrifah Al-Quran itu bahagia, Masya Allah. Orang ikhlas yang bisa merasakan bahagia tersebut. Dan juga Ustazah juga pernah belajar manajemen waktu ya. Di sini mengatakan Ustazah adalah orang yang disiplin, Masya Allah. Ustazah luar biasa. Oke, langsung target tahun ini, apa pentingnya target itu? Baik, target Ustazah menjadi musyrifah Al-Quran tahun ini boleh dijelaskan? Targetnya ya, target ketika Ustazah menjadi musyrifah Al-Quran tahun ini, inginnya kayak gimana? Ya, target dari saya pribadi di luar target dari
mencapai target hafalan mereka, kemudian murojaahnya, ziyadahnya itu melebihi dari target pesantren sendiri. Masya Allah, luar biasa. Ustazah ingin mendapatkan target yang melebihi dari target-target yang sudah ditentukan oleh pesantren. Masya Allah. Kalau ini Ustazah boleh dijelaskan apa pentingnya target itu bagi Ustazah? Boleh Ustazah dijelaskan. Apa pentingnya target tersebut bagi Ustazah? Mungkin apa? Bagai apa nilai diri Ustazah? Atau apa nilai pribadi sikap Ustazah yang bisa membuat target itu tercapai? Ustazah? Jadi kalau misalkan target itu tercapai, selain saya sebagai munsif Al-Qur'annya, saya akan merasakan senang, bahagia. Kemudian santri juga akan merasakan seperti itu. Oh baik, saya tangkap berarti jika target itu tercapai, Ustazah merasakan senang gitu ya. Masya Allah. Oke, cukup. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah. Ya, Ustadz Ustazah ini menantang ini. Maksud saya itu memang berat loh. Kita tanya itu, apa sih pentingnya bagi Ustazah untuk target itu apa ya? Jawabannya adalah saya merasa senang jika target itu tercapai, dan tentu saya juga merasa senang jika santri saya senang mencapai target itu. Itu luar biasa. Tapi memang harus dilatih untuk ini. Makanya saya mohon niat. Jadi kalau saya sih gini, mohon maaf ya. Saya itu pernah punya buku bestseller, judulnya Alhamdulillah Anakku Nakal. Mengisi materi Alhamdulillah Anakku Nakal lebih dari 50 kali. Anda paham? Bosen nggak kira-kira? Bosen nggak? Bosen, ya toh? Sama, mendampingi santri sholat jamaah di sini, bosen. Tapi itu diundang orang. Kalau saya sendiri bosen, maka tentu tampilan saya udah menyembuhkan. Diri saya aja gak menikmati, apalagi audien. Maka apa yang saya lakukan itu mengungkap motif-motif baru dari materi itu. Dan paling mudah mengungkapnya adalah saya harus memahami audien yang saya, contohnya hari Sabtu depan. Saya harus tahu ini motifnya apa. Kira-kira orang-orang itu apa perlunya dari materi ini. SD, wali murid SD, apa pentingnya materi ini. Wali murid SMP, apa pentingnya itu. Wali santri, apa pentingnya. Itu yang harus tetap saya cari supaya niat saya tetap kuat. Dan itulah yang namanya motif-motif yang harus. Nggak boleh, ya sudah, saya kan sudah beberapa kali apal. Nah ketika apal itulah saya lemah. Dan orang bosan melihat orang yang bosan. Paham? Maka disinilah pentingnya. Sama Ustazah, Ustadz, kita sudah jadi musyrifah 4 tahun. Udah hafal teteane. Mesti ngene, mesti gitu. Kalau kita hanya bertumbuh itu nggak mencari niat-niat baru, motif baru untuk mengungkap, maka sebenarnya kita sudah stagnan, nggak tumbuh. Dan kalau nggak tumbuh stagnan, artinya sudah tua. Kalau sudah tua segera matang dan selanjutnya busuk. Clear Ustazah? Maka disinilah perlunya kita ini belajar. Maka saya senang sekali. Mengapa Anda jadi musyrif? Jawabannya, justru saya banyak belajar ketika menjadi musyrif. Itu yang membuat terus punya niat dan semangat untuk
untuk apa itu tumbuh dan berkembang menjadi musyrif. Clear ya? Lah, pertanyaan selanjutnya, ini musyrif. Sekarang yang kita hadapi siapa? Santri. Saya pengen Anda bisa menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan ini mudah. Apa definisi santri atau makna santri bagi Anda? Susah ini pertanyaannya. Iya toh? Apa definisi atau makna santri bagi Anda? Ustaz Asep sudah angkat tangan ini. Abot. Santri adalah istilah bagi mereka peserta didik atau siswa yang belajar di lingkungan pesantren. Itu definisi simpel. Dan siswa yang belajar di pesantren namanya santri. Kalau di luar pesantren namanya siswa. Itu ya. Lalu bagi antum apa maknanya ini? Apa yang membedakan siswa ketika di pesantren? Apa yang bisa membedakan? Bedanya adalah kalau santri itu karena mereka tinggal di pesantren berarti bukan hanya mendapatkan ilmu saja di kelas, tapi mereka juga mendapatkan pendidikan full 24 jam. Oke. Terima kasih. Jadinya kalau siswa cenderung mendapatkan ilmu saja, tapi kalau pesantren mendapatkan ilmu dan pendidikan. Karena di situ ada 24 jamnya. Yes. Ustaz Rubiko. Ma makna santri menurut antum? Insan akademis yang bernafaskan Islam. Maksudnya apa insan akademis itu? Manusia yang senantiasa secara konsisten mencari ilmu pengetahuan, tapi diiringi dengan keislaman. Oke, jadinya ada secara konsisten ilmu pengetahuan diiringi dengan yang namanya nafas keislaman gitu ya. Oke, yes. Terima kasih. Ustazah, siapa yang dari kemarin belum berbicara? Siapa? Banyak. Ini sudah. Belum dah? Ustazah siapa? Atika. Secara umum. Santri secara umum merupakan usia remaja yang sedang menempuh pendidikan di negara Islam atau pesantren. Mulai lagi. Sekelompok usia remaja. Usia remaja. Kalau misalkan di sekolah rendah namanya siswa. Oke. Kalau misalkan di lingkungan pesantren namanya santri. Yang menimba ilmu agama di pesantren ya. Oke, yes, terima kasih. Ada sekelompok remaja yang hidup di pesantren dan menimba ilmu agama, itu namanya santri. Oke, Ustadz, Ustazah, jawaban antum semuanya benar sesuai mazhab masing-masing. Clear ya? Karena apa? Karena itu cara antum melihat dan mendefinisikan santri. Dan ingat, dalam bahasa yang lain itu namanya paradigma antum terhadap santri. Ya, di mana paradigma itu akan membantu kita, sikap kita terhadap santri itu. Kalau paradigmanya salah, maka sikapnya salah. Kalau paradigmanya benar, maka sikapnya benar. Contoh kasus begini. Ada seorang bapak membawa dua anaknya masuk yang namanya kereta api
Jakarta Bandung. Masuknya jam 10 malam. Kira-kira jam 10 malam suasana gerbang kereta api rame atau hening atau tenang? Tenang. Tetapi keheningan yang namanya gerbang itu terganggu karena dua anak ini habis masuk itu mulai main-main, lari-lari, main ini. Sementara bapaknya tertunduk, kelihatan capek sekali. Beberapa penumpang sudah mulai risih. Ini bapak ini gimana sih? Anaknya rame kok dibiarkan. Tapi tidak terasa sampai akhirnya bapak ini ditegur oleh salah seorang perempuan. Pak, mohon maaf, sekarang sudah jam 10:30 malam. Kita semuanya perlu istirahat di gerbang ini, di gerbong ini. Sementara dua putra bapak main-main dan membuat kekacauan. Ketika ditegur ini, orang tua ini seakan-akan baru tersadar. Dan dia mohon maaf Bu, mohon maaf atas sikap anak saya. Cuma Bu, 2 jam yang lalu ibu dari anak ini barusan mengalami operasi. Saya pulang, saya bingung dari mana saya mendapatkan yang namanya biaya untuk operasi. Sementara anak saya yang besar saya suruh nunggu ini, saya ajak pulang 2 anak ini sambil mikir nyari duit di rumah. Saya tanya, kira-kira sikap ibu tadi sebelum tahu bapak dan setelah tahu sama atau berbeda? Berbeda. Itulah namanya bahwa ketika paradigma berbeda, maka sikapnya berbeda. Sama juga yang namanya santri. Kita memahami santri, coba kita lihat bahwa ketika kita meyakini bahwa santri itu baik, maka akan berdampak pada cara kita menangani anak. Contoh, ada anak yang dibangunkan, ngumpulkan nyawanya 20 menit. Setengah jam ya. Loh, kalau musyrik ini memandang, berpikir negatif, maka dia mikirnya, sing tak urus itu bukan hanya kamu saja. Begitu toh? Coba kalau saya harus urus 5 orang seperti kamu, habis waktu saya, energi saya. Itu kalau mindsetnya begitu, maka tetapi beda kalau mungkin ini dari kalangan orang tua yang mungkin tradisi sholat subuhnya bulat. Dan jika anak ini betul mau ke pesantren, itu sebuah prestasi yang besar. Beda nggak kira-kira? Kalau kita mengambil, maka bangunlah paradigma yang positif bahwa santri kita punya keyakinan. Kita punya meyakini bahwa santri itu baik. Ini enak diomongkan tapi rumit dilakukan. Tapi mau nggak mau harus begini. Kalau begini stres kita. Stres. Contoh kasus. Saya ceritakan di TAC ini. Ada seorang ibu, guru kelas 5 SD, MI tepatnya, di Malang. Dia mengajar. Cerita tentang penggembala yang berteriak-teriak serigala, ya, dan orang-orang kampung membantunya, tahu-tahu dia hanya berbohong. 1 hari, 2 hari, 3 hari, bohong terus.
Sampai hari keempat akhirnya betul-betul serigalanya datang dan orang kampung mau bantunya lagi? Tidak. Cerita ini sampai selesai. Lalu Bu Guru melakukan refleksi. Anak-anakku semuanya, dari cerita yang saya sampaikan, apa yang kalian rasakan? Jawaban Bu anak itu apa? Angkat tangan. Saya puas, Bu. Semua anak-anak ketawa. Dan yang nggak ketawa hanya satu. Siapa? Gurunya. Lalu dia bertanya, "Nak, Bu Guru kok tertarik ya dengan jawabanmu? Apa yang kamu maksud dengan puas di sini, Nak?" Ya toh? Anak menjawab, "Iya, Bu. Penggembala yang membohongi 3 kali dapat karmanya, makanya saya puas." Menarik nggak jawabannya? Menarik. Dan Bu Guru ini, "Loh, Nak, kok bagus sekali jawaban. Tolong jelaskan apa sih makna karma menurutmu?" Nah. Lalu anak ini, "Ya gini loh, Bu. Dia berbohong, maka akibatnya dombanya beberapa dimakan. Coba kalau dia nggak berbohong, maka akibatnya penduduk masih bantu dan tidak ada domba yang kemakan oleh serigala." Anda paham ini? Maka di sinilah konteks ini Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah, ayo bantu membangun keyakinan bahwa santri kita itu baik. Clear ya? Susah ini. Wis ibunya juru protes, bayarnya juga nunggak terus. Ya, lo kok tahu saja? Lo kami kan ada tanggung jawab untuk menanyakan bayaran. Itu dadak anaknya juga nggak nurut. Sempurna ini. Lo kalau kita ngomong itu selesai nggak masalah. Itu tambah sempurna godo sampean sebagai musyrif musyrifah. Maka saya mohon ini yang pertama itu membangunnya keyakinan bahwa santri itu baik. Dibandingkan anak-anak di luar sana loh ya. Wis top anak Jakarta mau pesantren gini. Ya toh? Apalagi anaknya orang kaya. Itu tambah berat untuk masuk di pesantren sini. Itu kita mikirnya begitu supaya kita mantep ini. Selanjutnya Ustadz Ustadzah untuk mengayomi dan peduli tadi, di samping kita yakin anak bisa, tolong Ustadz Ustadzah bangun jalinan rasa simpati dan pengertian. Saya itu diskusi sama Ustadz Nuril. Di dalam jadwal yang saya terima Ustadzah Ita, break pagi 15 menit. Anda tahu ya? Lalu saya tanya kepada panitianya, "Afan Ustadz, jumlahnya 70. Lalu istirahat hanya 15 menit untuk minum. Kira-kira lebih banyak melanggarnya atau lebih banyak nurutnya?" Melanggar. Maka kita sebagai musyrif ini, kita mikir apa yang bisa membantu supaya yang melanggar sedikit. Dari 15 menit kita jadikan berapa? 30. Jadi kalau 30 masih melanggar, ya memang nemen. Gitu toh? Tapi kalau 15 menit melanggar, ada rasa bersalah kita. Oke? Maka tolong Ustadz Ustadzah kita sebagai musyrif harus ngerti. Ada kondisi tertentu kita ini fleksibel jadwalnya, tetapi kondisi tertentu kita harus tegas. Dan itulah untuk supaya harus ngerti, harus simpati terhadap mereka. Begitu. Sama saya, anak saya
begitu. Contoh, mohon maaf ya. Saya perjalanan, anak-anak pulang malam sampai jam 12 sama anak-anak, ya kan, sama anak-anak. Saya kadang-kadang yang setiap hari waktu normal bisa memaksa anak sholat jamaah di masjid. Clear ya Ustadz ya? Tetapi dalam kondisi tertentu saya harus ngerti bahwa anak ini baru tidur jam 12 malam, lalu kalau jam 4 ini, maka malam itu saya umumkan, anak-anak, kita besok pagi sholat jamaah di rumah. Imamnya Abi biasanya jam 4 kita, maka khusus besok pagi jam 4.30. Untuk apa? Untuk saya juga harus ngerti, harus simpati bahwa mereka perjalanan capek begini-begini. Daripada saya paksa, saya harus betul-betul berat jam 4 kalau ini, maka lebih baik saya ambil yang namanya ini, dan itulah bentuk. Tapi jangan selalu. Kalau selalu itu yang salah, kita manajemen waktu kita masalah. Kalau selalu artinya dalam 1 bulan sampai 3-4 kali itu bermasalah kita. Kalau 1 bulan 1 kali 2 kali cek normal. Ada namanya diskresi perubahan ini. Clear ya Ustadz Ustadzah? Supaya kita betul-betul harus empati, simpati terhadap anak. Ya contohnya tadi, anak yang memang pura-pura sakit tapi betul sakit betulan. Kadang-kadang ada yang itu harus ada dialog itu. Oh gitu ya, ngerti ya, saya gitu, oke. Dan kadang-kadang harus diumumkan, teman-teman semuanya, ada sih teman kita yang begini, kita ajarkan jalurnya begini, Ustadz baru dengar dari dia bahwa dia punya riwayat begini-begini sehingga akan sulit begini-begini. Saya minta izin ya anak-anak semuanya untuk khusus beliaunya dalam waktu rentang 2 bulan ke depan ada diskresi untuk urusan dia. Tapi insya Allah saya akan coba sedikit-sedikit 2 bulan yang akan datang dia akan memperbaiki ini. Itu kadang-kadang nggak harus, nggak apa-apa. Tapi harus diucapkan, jangan dibiarkan yang lain suudon. Ustadz bosok ini dikasih khususan ini kelihatannya karena banyak to'am itu yang dikasihkan. Nah itu jangan sampai. Clear ya? Saya mohon kita juga ini. Selanjutnya segalanya berbicara. Ini yang paling rumit Ustadz Ustazah. Apa maksudnya? Ya Allah, apapun perilaku kita itu dicontoh. Saya kemarin telepon Ustazah Ita, ditelepon, Ustadz saya pengen datang ke rumah antum, orang Jakarta. Kenapa? Saya izin antum, harus izin antum. Siapa antum? Saya murid antum, waktu antum di Babu Salam jadi murid saya. Tahu-tahu ke rumah, dia nginep di hotel ini, kemudian saya waktu ini kebetulan di Surabaya, saya harus hadir. Datang. Dan dia ngomong, mohon maaf ya Ustadz, saya sudah ambil nama Ustadz untuk nama anak saya. Berarti fans tersembunyi saya ini. Namanya diambil, saya namakan anak saya Zainul Jinan. Nah, saya kan perlu tahu, limada antum kok milih itu? Apa yang membuat? Tahu Ustaz rahasianya? Dia memilih, yang paling saya ingat antum itu, setiap habis asar 5 menit sampai 10 menit antum ngasih apa kemarin? Tausiah. Itu yang banyak menginspirasi saya dan saya ingat. Loh, Anda tahu ya? Berarti yang diingat oleh santri kita adalah yang terus dilihat secara ajek dari kita. Baik positifnya maupun negatifnya, karena segalanya berbicara.
Maka saya mohon di depan santri kita harus perfect, walaupun di kamarnya ngorok kita. Jelas Ustaz? Ojo sampai kita ngorok di depan santri, ketiduran kemudian ngorok, apalagi mulutnya. Nah, berarti nggak boleh? Boleh. Cuma nanya, oh Ustadz Robiko itu kalau ngorok ngono ya, menggetarkan bumi. Kan contohnya begitu ya. Maka saya berharap ini, kita ini di depan santri ya perfect, walaupun di dalam kamar nggak perfect. Begitu. Ya bagusnya di dalam kamar perfect, di depan santri juga ini. Loh berarti harus serius terus? Enggak harus serius terus. Saya kalau waktu main voli, karena saya seneng voli itu, saya bagian toser. Atau main sepak bola, tapi kalau sepak bola itu saya bagian yang nggak penting, yaitu minta kiper gitu aja. Itu ya saya bersama main-main sama anak-anak mereka. Tapi kalau sudah di masjid, serius Ustaz. Serius, antum kan menangkap seriusnya saya toh. Kejem saya, itu di masjid. Tapi kalau sudah makan ya sama mereka. Asal jangan makan satu piring sama mereka. Itu yang membuat ini. Lalu boleh makan? Boleh. Kalau saya itu diambilkan, Ustadz ini antum, saya mau, saya terima. Tapi kalau Ustadz ini piringnya besar, ayo makan bersama satu miring. Mohon maaf, jaim sedikit. Iya toh? Ya. Bukan masalah ini, tetapi masalah saya harus menjaga wibawa saya. Jadi kalau umpamanya Ustadz ini ada ini, ayo makan rujak. Begitu toh? Lalu saya diambilkan satu lepek kecil, kemudian mereka itu satu piring. Saya mau. Tapi kalau Ustadz, ayo silakan ini. Dengan lepek yang besar mereka, ya mohon maaf. Saya terima kasih. Gitu. Kelihatannya kurang untuk sampean kok kasih Ustadz, gitu aja. Itu adalah standar-standar yang itu nggak ada aturannya, tapi saya merasakan ketika satu nampan bareng, terus ini kadang-kadang rayah-rayahan sama pengennya nanas, dia juga pengen nanas, ketika tusuk bareng-bareng. Nah itu yang membuat kredibilitas kita sebagai seorang musyrif atau musyrifah hilang di depan santri-santri. Jadi kalau ini bolehlah. Clear ya? Oke. Lah, sama sebenarnya keteladanan dan segalanya berbicara. Kalau keteladanan itu ya semuanya, kalau berbicara apapun yang kita ini adalah berbicara. Maka tim trainer saya itu selalu datang lebih duluan. Itu sudah konteksnya berbicara, sekaligus juga uswah, keteladanan. Oke. Lah, selanjutnya, oh iya mohon maaf, ketika saya jadi musyrif, ada beberapa anak yang taat sama saya dan ada beberapa anak yang nggak taat. Normal toh? Anda sendiri kan merasakan di antara dua kamar yang Anda asuh itu ada beberapa anak yang betul-betul sam'an wa ta'atan, tapi ada anak yang ini. Coba rasakan apa yang membuat perbedaan itu. Anda tahu rahasianya yang saya rasakan? Beberapa anak binaan saya wali kelasnya 40 anak itu, yang dia tuh sam'an wa ta'atan dengan saya, salah satu kriterianya satu, kuatnya bonding saya dengan mereka. Sekali lagi, kuatnya bonding saya dengan mereka. Tetapi sebaliknya ada beberapa anak yang sulit nuruti saya dan cenderung untuk apa itu? Melanggar. Itu karena lemahnya bonding saya. Bonding itu adalah ikatan emosional hati dari hati.
dengan anak itu. Lah, pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan oleh seorang guru atau seorang wali murid terhadap anaknya supaya ada bonding? Karena kita rasakan beberapa orang tua kehilangan bonding itu. Anda merasakan toh? Ada santri-santri itu, dia justru lebih hormat kepada musyrifahnya daripada orang tuanya. Itu masalah bonding. Apa yang dilakukan bonding itu? Satu, supaya kita ini bonding itu seberapa kita ini berkorban untuk anak itu. Yang paling merusak bagi orang tua adalah orang tua yang menyebut-nyebut pengorbanannya di depan anak. Ada enggak? Itu merusak bonding. Seakan-akan ibunya enggak ikhlas melakukan itu, sehingga nuntut anaknya untuk taat. Coba kamu rasakan toh, mama itu udah begini. Kamu nuruti mama aja kok rumit men. Nah, itu penyakit bonding. Oke. Yang kedua, jadilah pendengar yang baik bagi anak-anak. Ciri pendengar yang baik dari anak-anak adalah jika anak ngomong dan orang tua ngomong diketik, omongan anak yang terketik 1 lembar, omongan musyrifah kalau diketik 1/2 lembar, itu jadi pendengar yang baik. Tapi kalau omongan musyrifah terhadap anak itu diketik 1 lembar, lalu omongan anak terhadap musyrifah itu 1/2 lembar, berarti musyrifah ini belum menjadi pendengar yang baik. Clear? Sudah jelas? Ya. Ciri yang kedua, pendengar yang baik adalah yang ketiga, mampu mengulang kembali poin-poin penting dari omongan anak. Seperti Bu Guru tadi. Nak, Bu Guru kok tertarik dengan jawabanmu, apa yang kamu maksudkan dengan apa tadi? Ya, merasa puas. Akhirnya banyak tuh panjang tuh anaknya. Loh, maksudnya apa karma itu? Dia cerita banyak. Nah, itu berarti tandanya. Padahal yang diambil hanya masalah apa maksud puas, apa maksud karma di situ. Hanya titik itu tandanya mendengar. Jadi kalau ada orang ngomong, anak ngomong panjang, kita ambil poin O gitu. Yang pertama gitu ya, yang kedua gini ya, yang ketiga gini. Nah, tolong jelaskan yang kedua itu apa maksudnya. Itu mantep itu. Itu mantep. Sip itu. Clear ya? Itu untuk membangun bonding. Bonding anak. Oke, saya sempat lupa karena ingin saya jelaskan sebenarnya bonding itu. Dan saya mohon bagi kita yang merasa kurang ditaati anak, jangan salahkan anak. Urusan ketaatan itu urusan hati, nggak bisa dipaksakan. Jelas? Lalu apa yang lakukan? Perkuat bonding kita. Begitu. Walaupun kadang-kadang kita ini harus berkorban dulu. Datang kepada kamar anak, di saat anak santai, bawa kacang. Ada kopi. Ya, gitu aja. Jangan sampai datang ke kamar santri hanya ketika kita butuh. Contoh butuh apa? Anak berangkat ke masjid, kita butuh supaya mereka segera, kita datang. Anak pergi ke sekolah, kita butuh mereka segera berangkat ke sekolah, kita baru datang. Itu namanya kita datang ke asrama anak hanya ketika butuh. Dan itu gak disukai oleh anak. Gak disukai. Ya di saat-saat santai, Ustazah Husna datang ke kamar, begitu dia bawa kue, gitu aja. Tentu kalau Ustazah Husna ke kamarnya musyrifah. Jelas? Lihat ada beberapa musyrifah sini yang masih kurus-kurus itu.
disuplai kue, insya Allah tambah semangat. Setuju Ustazah? Mau nggak kalau Ustazah Husna masuk kamar? Gak gelem kabeh iki. Oh, yang penting bawaannya. Ya wes. Oh, saya yang dibawain ya. Oke. Ustaz Asep, ada pertanyaan tadi kelihatannya. Tadi angkat tangan. Enggak ya? Oke, terima kasih. Waktu saya tinggal 10 menit lagi Ustaz. Kegagalan awal dari kesuksesan. Apa maksudnya? Jangan sampai anak gagal lalu kita gak iso arek. Gak iso. Wis pole sakmene. Di sini puncaknya arek. Enggak. Wallah ustazah, jangan sampai mempersepsikan kesuksesan anak itu hanya saat sekarang di pondok. Anda tahu teman saya namanya Profesor Eka Putra Wirman dari Riau. Ada yang dari Riau sini? Itu rektor UIN Riau. Itu. Anda tahu ketika digontor gimana bentuknya orang ini? Nggak pernah B, mesti di bawah G, ya GHI. Selamat sampai kelas 6 naik terus. Dan Anda tahu setelah itu perjalanan belajarnya kenceng, melebihi saya yang BB, dan dia sekarang profesor. Artinya jangan pernah mengukur bahwa potensi anak ini hanya sebatas pada apa yang dia lihat di sini. Maka berpikirlah positif. Ulangi lagi ya Ustazah. Iya, nggak apa-apa. Insya Allah kamu bisa. Begitu. Banyak salahnya ya Ustazah. Ulang-ulangi saja, sabar yang ngadepi saya. Sabar. Ayo diulai lagi. Iya toh? Kadang-kadang anak begitu kan bagus toh. Nah, Ustazah itu seneng sama kamu. Kalau yang lain Ustazah suruh untuk mengulang, kamu malah merasa rikuh kalau ngulang dan Ustazah bosen. Itu kekuatan kamu. Nah, kan ada anak begitu, ada toh? Ustazah banyak salahnya ya. Ustazah kan pernah menargetkan satu halaman tuh maksimal 3 kesalahan toh. Aku tadi 5. Ulangi lagi ya Ustazah ya. Ya ulangi lagi. Itu betul-betul luar biasa anak-anak. Dan kita harus hargai. Karena dia punya satu kapasitas belajar. Apa satu kapasitas belajarnya? Namanya resilient atau tangguh. Anda tahu? Nah, kalau anak pinter lalu gagal 1 kali, gak bisa Ustazah, aku menyerah aja kalau begini. Loh, temenmu lo 3 kali 4 kali nggak menyerah kok kamu? Iya, saya kan biasanya lancar hari ini. Saya nggak bakat. Udah mikir begitu macam-macam. Itu. Terakhir, bicaralah dengan niat baik. Mulut kita harimau kita. Ada anak, ayo terus no nak. Ada lo ngomongnya begitu seakan-akan nggak serius ngomongnya. Ini ustadz ini niatnya gimana nyuruh-nyuruh teruskan itu. Itu merusak kewibawaan kita. Sudahlah kita betul-betul ngomong dengan berpositif, hindari gosip dan komunikasi yang berbahaya. Dan itu seringkali terjadi pada kita. Maka saya mohon Ustadz Ustazah ini betul-betul saya berharap niatnya baik kita ngomongnya. Ojo sampai nah Ustadz kok rada pesimis sih terhadap target kamu. Kira-kira kalau anak diomongkan begitu gimana?
Selesai dia. Karena ustazahnya sendiri nggak yakin. Maka saya mohon, Ustazah, aku kok sudah pesimis, Ustazah, 5 kali udah gitu kok gagal-gagal terus untuk murojaah juz ke-15 ini. Terus berhenti sampai di sini aja ya, Ustazah. Kita ini, nak, masih ingat cerita tentang tokoh ilmuwan namanya Ibnu Hajar? Apa yang dilakukan Ibnu Hajar terhadap kegagalan-kegagalan? Itu kan lebih mantep toh, walaupun hati kita iya ping 5 loh ini ya. Tapi kita harus tunjukkan pada anak-anak dah niatnya kita baik, berbicara dengan positif, hindari gosip antar musyrif dan musyrifah terkait dengan seorang anak. Ya, itu merusak. Contohnya, sumpah ustazah hari ini masuk kelas 9. Nama satu kelasnya apa namanya? A. 9A. Pojok kanan. Paling belakang. Saya tahu kira-kira ustazah tahu semua itu namanya tahu? Saya berharap tidak masuk kelas itu lagi, ustazah. Satu kali ini aja. Emosi saya nggak tertahan. Loh yang lain ya nggak kenal 9A. Mesti ketika ada jadwal 9A, mana sih? Mesti dicari anunya. Cukup Ustadz Ustazah? Lah, hal-hal yang ini semuanya itu di dalam rangka modal kita mengayomi dan apa itu? Peduli terhadap santri. Pertama, bicara dengan niat baik, kegagalan awal dari kesuksesan, keteladanan, segalanya berbicara, bangun jalan rasa simpati, keyakinan akan kebaikan santri, kemudian selanjutnya niat yang kuat. Coba kita dilihat yang pertama, niat yang kuat ditaruh di rambut. Ada beberapa pemuda itu rambutnya cepak dan nonyol ke atas, menunjukkan niatnya kuat. Ingat ya, di rambut ada apa? Niat yang kuat. Wis, pemuda rambutnya cepak, lurus, disisir tetap, itu menunjukkan niat rambutnya yang kuat. Clear ya? Yang nomor 2, keyakinan santri. Taruh di mana ini? Habis rambut, jidat. Jidat. Apa Ustadz Nuril ceritanya? Kalau tadi rambut niat yang kuat kan begini. Kalau jidat dengan keyakinan baik apa? Apa? Oke, baik. Apa itu? Yakin baik ditaruh di sini ya. Jadi orang yakin baik, santri yakin baik, taruh begini, jangan mau dikepok-kepok gitu ya. Yakin baik, santri yakin baik. Di rambut ada apa? Di jidat ada apa? Yakin yang baik. Anak santri. Jalinan rasa simpati dan saling pengertian. Di dada? Oke, katanya Ustadz di dada. Rasa simpati ini langsung meloncat dari rambut, jidat langsung dada. Kalau ini rasa simpati dan pengertian harus pakai rasa, pakai perasaan, bukan pakai otak. Clear ya? Jalinan rasa simpati dan saling pengertian. Segalanya berbicara. Mulut jelas. Di mulut segalanya berbicara. Keteladanan. Di pundak, katanya Ustadz di pundak. Coba hubungannya keteladanan kok di pundak gimana Ustadz? Oke, jadinya keteladanan itu adalah sebuah beban yang harus ini di pundak, berat ini. Ya, teladan itu berat. Ya. Oke, keteladanan berat.
Di dada ini ada apa? Rasa saling simpati dan saling pengertian. Di mulut segalanya berbicara. Di rambut niat yang kuat. Di jidat yakin akan kebaikan santri. Di mata belum. Kegagalan awal dari kesuksesan di mana? Di mana Ustazah? Di perut? Di perut. Apa hubungannya perut dengan kegagalan awal dari kesuksesan? Hah? Sudah terlanjur perut, ayo didefinisikan. Oke. Di perut ini kegagalan dari awal kesuksesan. Jadinya perut bukan, yang belum hamil jadi hamil itu tandanya sukses. Jadi seorang ibu di perut, ya karena yang mengusulkan ustazah. Sukses ya di perut ya. Tapi kalau ustaznya perutnya besar, kegagalan. Ya, kegagalan. Gagal di dalam mengontrol pola makannya di perut. Kalau ustazah sukses. Oke. Menjadi seorang ibu, begitu ya. Jadi calon ibu, yes. Mantap ini. Bicaralah sesuai dengan niat baik. Tadi segala bicara, kalau bicara dengan niat baik di mana? Di mata. Jadinya orang yang punya niat baik itu kelihatan di matanya. Tapi kalau orang punya niat buruk kelihatannya di matanya. Niat baik di mata ya. Cukup ini? Alhamdulillah. Kita ulang lagi. Di rambut ada niat yang kuat. Menjadi seorang musyrik harus punya niat yang kuat. Di jidat ada apa? Yakin akan kebaikan santri. Di mata ada apa? Berbicaralah dengan niat baik. Di mulut ada apa? Segalanya berbicara. Di dada jalinan rasa simpati. Di pundak keteladanan. Di perut kegagalan awal daripada kesuksesan. Gagal sukses, gitu ya. Oke, berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bagaimana kita ini belajar untuk mengayomi dan peduli terhadap santri. Wes, tepuk tangan dong Ustadz Ustadzah. Terakhir sesi pertanyaan dan refleksi. Nah, pertanyaan saya, refleksinya Ustadz Nurul di terakhir ya. Apa yang ingin Anda tanyakan? 2 pertanyaan aja. Oke, Ustazah Afki. Rafki. Waalaikumsalam. Izin bertanya, jadi terkait dengan keteladanan dan kesediaan berbicara. Jadi yang sering kali saya dengar kasusnya ketika kunjungan bersama itu santri itu banyak mengeluhkan atau ya semacam protes gitu ya dengan sikap atau sifat dari guru yang mengajar mereka itu di kelas ataupun di Al-Quran. Jadi kan itu balik lagi posisi kita juga sebagai seorang guru bedanya ya sebagai sesama guru tidak ada cap buruk begitu dari santri kepada guru-guru dia. Kita sebisa mungkin meluruskan gitu. Mungkin guru seperti ini sebagai institusi, tapi tetap saja gitu dari dan kadang dalam hati saya juga berpemikiran oh iya ya kok gurunya begitu tapi kasih santri tapi biasanya nanti akan diluruskan betul seperti itu atau bagaimana gitu sangat menyikapi santri yang seperti itu atau guru yang mungkin memang benar apa yang dikatakan oleh santri yang disana.
Ya. Oke, ini pertanyaan yang berat untuk dijawab. Pertama, jangan pernah menolak omongan anak. Itu. Apalagi membangga-banggakan yang namanya kebaikan guru itu di depan anak. Karena ketika anak menyampaikan itu berarti paradigma dia terhadap guru itu untuk sementara begitu. Jika ingin memperbaiki paradigma itu, ambil waktu yang lain dengan cara soft. Contohnya, ini anak ini yang ini. Padahal kita tahu guru itu baik. Sampaikan aja minggu depan, sampaikan pada ini anak-anak, saya hari kemarin tuh bertemu dengan ini dan beliaunya membantu saya gitu. Saya nggak tahu kok beliaunya luar biasa. Pada titik itu, jangan memaksa pengennya dan segera selesaikan. Ya, sama ketika anak saya protes terhadap musyrifnya di pesantren, maka saya tidak boleh, yang saya lakukan hanya mendengar. Itu kata kuncinya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya saya analogikan begini. Mas, Abi itu setiap hari sholat jamaah di masjid. Kadang Abi kesandung pulang dari masjid. Kalau boleh Abi protes ya. Kenapa saya yang sholat jamaah itu kok ditakdirkan untuk kesandung? Tapi itu nggak mungkin saya lakukan. Akhirnya saya ambil hikmahnya, Mas. Itu mungkin bagian daripada ujian Allah terhadap saya untuk tetap ikhlas di dalam menjalankan itu. Yang itu dengan sikap itu maka saya lebih tenang, saya lebih baik hubungan saya dengan Allah. Sama Mas, jika kamu mengharapkan bahwa semua musyrifmu sesuai dengan hatimu, maka sesungguhnya kamu tidak pernah akan mendapatkan ujian, di mana ujian itu justru membuat kamu lebih kuat dari sebelumnya. Maka kalau boleh Abi menyarankan, yaitu diterima saja. Urusan dia itu baik ini didoakan aja, semoga ustazah tadi baik dan menyayangi kamu. Clear pada titik itu ya ustazah. Saya mohon harus kuatin. Kenapa masalahnya? Karena banyak anak-anak akan protes terhadap wali santrinya. Dan saya masih jawaban ini pernah saya jawabkan untuk wali santri Darul Quran Mulia. Seingat saya begitu. Ketika yang namanya ada materi titip P terakhir, percaya. Bapak Ibu wali santri, ketika anak Bapak Ibu curhat dan dia nangis-nangis, ingat loh Bapak Ibu, putra atau putri Bapak Ibu sedang baper. Seperti istri saya yang dia minta sesuatu saya tolak, respon itu adalah dia sedang baper. Lalu kalau bapak itu ibu menanggapinya juga baper. Saya gitu. Maka yang terjadi ledakan baper. Begitu. Padahal setelah curhat selesai nangis-nangis dan kita merasa didengarkan, anak itu pulang dari telepon sudah selesai masalahnya, Bu. Apa yang harus dilakukan? Dengarkan. Tapi jangan pernah ikut baper. Lalu baru saya masukkan, ibarat saya begini-begini, maka anggap bahwa itu adalah ujian yang harus diterima oleh anak. Kalau semua di pesantren mulus, maka dia tidak menjadi kuat. Begitu titik kuncinya. Clear ya Ustazah? Nah, Rafki. Oke, supaya kita tetap positif thinkingnya tetap kuat. Oke, itu yang kedua Ustadz tadi angkat tangan.
Siapa yang angkat tangannya? Fadhol Ustaz. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Begini Ustaz, jadi ini tahun kedua saya jadi musyrif Ustaz ya. Tahun lalu itu saya hampir setiap malam datang ke kamar anak-anak. Saya megang 2 kamar, jadi saya random aja. Kadang jam 9 di kamar yang pertama sampai setengah 10 sampai jam 10 di kamar kedua. Beberapa kali lebih sih, karena saking asiknya cerita ya saudara. Kemudian saya merasa fine-fine aja nih Ustaz. Fine-fine saja. Akhirnya ya saya lanjutkan sampai di akhir mereka mau naik kelas. Kan ada penilaian sekalian feedback ya, kritik dan saran. Ketika saya tanya, apa sih yang nggak antum suka dari saya, yang kurang suka dari saya? Ada anak yang bilang begini, Ustaz, kenapa sih setiap malam ke kamar terus? Saya kaget. Kenapa sih Ustaz setiap malam ke kamar terus? Akhirnya kami itu yang tadinya pengen main, karena ada Ustaz di situ, jadi merasa sungkan untuk keluar, untuk ke kamar temennya, karena kan pasti mereka berkeliaran gitu ya. Dan kalau ada Ustaz itu, teman kami juga bisa main ke sini nih, gitu. Nah itu berdampak ke tahun ini Ustaz. Tahun ini saya jadi membatasi, nggak setiap hari nih saya ke kamar. Jadi saya selang-seling. Hari ini kamar pertama, biasanya kamar kedua, atau kadang-kadang nggak saya kunjungi supaya mereka punya luasa. Itu sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan? Yang pertamakah tahun lalu atau tahun ini Ustaz? Itu sih pertanyaan saya. Idealnya. Syukron. Oke, terima kasih. Ini menarik ini ya. Kita niatnya baik, ya. Tahu-tahu tidak semua anak itu menanggapi itu sesuatu yang baik. Tapi ingat, dalam satu kamar itu banyak anak. Yang itu hanya satu yang namanya ini. Dan saya kira informasi ini bagus untuk kita. Ya kan? Bagus untuk kita daripada dia nggak ngomong. Positifnya kan gitu toh Ustaz. Daripada dia nggak ngomong, maka lebih baik ngomong. Akhirnya kita tercerahkan. Oh, tidak selalu kehadiran saya membuat nyaman. Bisa saja saya yang terlalu formal, atau memang kalau kedatangan mereka nggak bisa main-main leluasa. Clear toh? Pada titik itu adalah sesuatu insight yang menarik Ustadz tangkap. Dan kehadiran anak ngomong begitu, jangan baper, ya diterima dan ini. Lah, berarti Ustadz Ustazah momen bertanya tentang kehadiran kita jangan di akhir. Akhirnya tidak ada waktu untuk memperbaiki konteks itu. Maka kalau bisa kan 2 semester toh jadi musyrif 2 kamar, 2 semester toh. Maka tolong di akhir semester pertama kasihin. Apalagi kalau tertulis, itu tambah mantep. Dan tidak semua guru atau musyrif siap loh menerima itu. Betul? Tapi kalau ustadz siap menerima itu, ustadz betul-betul latihan kontrol diri yang sangat kuat. Betul Ustaz. Jadinya berarti pelajarannya 1 semester dulu dia. Karena mungkin tahun kemarin dengan tahun ini dengan suasana berbeda, beda lagi Ustaz. Mungkin tahun ini mengatakan bahwa diselang-seling itu terlalu jarang. Tapi tahun kemarin mengatakan apa itu? Terlalu sering. Bisa saja dan kita harus terbuka untuk itu. Untuk terbuka untuk itu. Dan saya senang sekali Ustadz punya niat begini, mesti ada niat yang kuat untuk hadir untuk ini dan lain sebagainya. Saya membayangkan banyak kok Ustadz Ustazah hal yang kita pelajari. Saya mantan musyrif 4 tahun saya, ya 4 tahun. Jadinya kuliah ini sampai semester selesai itu menjadi musyrif. Dan banyak kebetulan saya senangnya dulu saya punya mentor.
menjadi musyrik. Mentor saya sudah lulus S1 dari Gontor, dan di Gontor dia mau dijadikan kiai, dikirim di Medan. Anda tahu calon kiai di Medan itu dia bagus orangnya. Bagus orangnya. Sekarang dia menjadi pengurus yayasan Mahat di namanya Sahid. Ada nggak Mahat Sahid di Bogor itu? Seingat saya. Ada? Yang pemiliknya dulu adalah yang punya Hotel Sahid. Itu. Ada satu bukit itu yang di situ namanya Ustadz ya Allah Sajid Zen. Itu mentor saya musyrik dan idola saya itu. Orangnya desa, suka wayang. Jadi kalau wayangan itu kan, kalau wayangan di Jawa itu dengarnya pakai ini toh, mulai main ramenya jam 12 malam sampai jam 4. Tidur dulu beliaunya, jam 12 nyalakan wayang, dengarkan dari radio. Itu beliaunya, saya ingat. Tapi orangnya baik, filosofinya, pendidikan sangat kuat, dan saya banyak terinspirasi dari beliau. Jadi nggak apa-apa Ustaz, bismillah ya, nggak apa-apa, dan yang antum lakukan luar biasa. Terima kasih, insya Allah semuanya akan dibalas dengan tuntas oleh Allah kebaikan-kebaikan kita. Nggak ada yang muspro di hadapan Allah dari kebaikan kita lakukan. Saya kira itu.